pembicara kita yang luar biasa, Ibu Rini Anjarwati. Bu, mau nanya dikit, Bu. Kepalanya berapa kali nih, Bu? Oke, terima kasih dulu untuk cerita Pak Joni, cerita ya. sama Pak Tanto yang sudah mengundang saya ke acara MTU. Silakan duduk. Ini ya, harus silakan duduk teman-teman. Oke, ya, saya mulai dari di sini nggak ada yang pernah ketemu saya sebelum ini. Belum ya, kayaknya wajah baru semua juga gitu ya. Wajah baru, memang saya beberapa kali kesini gitu ya. Saya terakhir kesini teman-teman waktu saya sebelum promosi AM kayaknya ya. Waktu itu saya masih sempat menyemangati Pak Joni, Joni Jase. Saya bilang, ayo kok kurang berapa bulan lagi sama-sama fight kejar AM gitu ya. Berarti sekitar tahun 2013 ya kalau nggak salah. Ya 2013-2014. Nah teman-teman, background saya sebelum di Prudential ya, saya pernah jadi karyawan. Ya di sini ada yang karyawan? Full timer semua. Full timer di tempat lain maksudnya. Ya. Oke. Ya karyawan pernah. Mimpinya seorang karyawan apa sih biasanya? Pengen jadi bos ya. Nah, saya juga jalanin teman-teman. Setelah jadi bos, mumet. Pengen jadi karyawan aja ya enak, kayaknya terima gaji bersih, gak usah mikirin gaji orang gitu lah ya. Kalau jadi bos, masih mesti mikir lagi. Saya harus jualan kemana, cari omset, nutup uang, pengeluaran, biaya operasional kayak gitu ya. Nah jadi rasanya aduh kayaknya enak jadi karyawan ya. Tapi jadi karyawan itu enggak kaya-kaya, ya kan? Akhirnya ada tawaran, gimana kalau jadi ini aja, ngerjain MLM gitu ya. MLM menjanjikan passive income. Oke, saya coba masuk ke MLM. Nah di MLM ini ternyata menguras tabungan terakhir saya ya. Menguras tabungan terakhir saya. Saya sebetulnya suka jualan, ya suka jualan. Cuman kalau disuruh nyetok terus gitu ya, terus kurang dikit akhir bulan eman gitu ya, tutup poin ya. Habis gitu beli sendiri, terus bulan berikutnya memotivasi diri gitu ya. Ini bagus buat rambut, yang ini bagus buat mata, diminumin sendiri gitu ya, dipakai sendiri. Dan lama-lama juga bangkrut juga ini gitu ya, tekor nih bandarnya gitu kan. Nah itu yang membuat saya menjadi minus ya, punya hutang yang tadinya nggak ada hutang jadi punya hutang. Nah singkat cerita saya mikir lagi, kerja apa ya yang nggak pakai modal, karena modal udah minus ya. Yang nggak pakai modal, yang modalnya cuma modal otak aja deh gitu ya, modal otak gitu. Nah ternyata ada satu peluang kerja ya, jadi guru les ya. Nah karena saya pernah dikirim ke Taiwan oleh orang tua saya belajar bahasa, saya manfaatkan itu ya. Saya jadi guru bahasa Mandarin, guru les bahasa Mandarin, kerja sama orang ya, guru les bahasa Mandarin. 1 jam hanya digaji 50.000 ya, 1 jam 50.000. Jam kerjanya mulai sekitar jam 3 sore sampai jam 6:30-7 gitu ya. Nah ada murid-murid privat juga, dimana murid privat itu kalau les 1 jam itu bayarnya sekitar 150.000 ya. Batin saya kok cuma dikasih 50.000 ya gitu kan. Kayaknya kok enak punya murid privat sendiri ya. Nah mulai ya seperti itu ya. Selalu kepengin lebih. Ya gimana caranya untuk utang ya toh. Kalau cuma itu 50.000 terus 1 bulan teman-teman mentok. Penghasilan yang saya terima itu cuma sekitar 3 jutaan. Itu tahun 2006, 2007 ya, sebelum saya di Prudential. Nah, karena seperti itu berpikir lagi gimana caranya bisa besar. Buka les-lesan kan gitu ya. Buka les-lesan, nanti terima murid yang banyak sekaligus, dapatnya banyak, ngajarnya cuma 1 jam kan gitu ya, karena jam kita nggak bisa bertambah. Mikir-mikir lagi nanti aku harus beli kursi, pasang AC, beli papan tulis gitu ya. Terus
kalau saya kepengen besar dan banyak berarti harus punya guru lagi yang saya training juga gitu kan. Nah nanti kalau gurunya pinter terus keluar kayak saya gimana gitu ya. Nah, akhirnya nggak jadi ya, nggak jadi teman-teman. Nah kebetulan saat itu saya dikenalkan oleh bisnis Prudential dari leader MLM saya. Ya, leader MLM saya itu teman baiknya Ibu Helen Hakim. Nasabahnya Ibu Helen Hakim. Jadi dulu saling memprospek mereka. Yang satu prospek masuk MLM, satunya prospek masuk Prudential gitu ya. Nah, singkat cerita saya pikir lagi, kalau di sini kerjaannya cuma cerita Pak Ali ya, berarti nggak pakai modal lagi ya, nggak pakai modal. Cerita Pak Ali aja rekening AB bisa nggak? Bisa. Terus duitnya gimana? Duitnya waktu itu 99% komisinya masuk ke kita. 5 tahun, enak banget, saya di MLM jualan sekali baru terima komisi sekali gitu ya. Terus bulan depan pusing lagi, tutup poin lagi gitu kan ya, cari omset lagi. Di Prudential dari Januari sampai Desember, luar biasa kan ya. Jadi saya melihat itu perbandingannya, nggak pakai pikir panjang, saya ikut gitu ya, saya ikut. Tapi ikutnya gengsi ngomong, karena masih cinta sama MLM ya. Yang saya majukan adalah suami saya. Ayo, kamu kan senang asuransi, kamu aja yang jadi agent gitu ya. Setelah 6 bulan berjalan, dia sudah mau di-terminate, nggak ada closingan teman-teman. Setiap kali Ibu Helen datang ke Surabaya, nelpon ke suami saya gitu ya, baru suami saya cari saya. Helen datang loh hari ini, kita mau ketemu siapa? Mau prospek siapa? Gitu ya. Sama kayaknya kayak kita dulu lah ya. Tapi mungkin di kantor ini nggak ada ya kayak gitu ya. Leadernya kan di Surabaya semua. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, baru leadernya datang baru cari mau prospek siapa. Terus kalau sudah kayak gitu jawaban saya apa? Nggak tahu urusanmu, kamu yang suka asuransi kok. Gitu ya. Kamu suka asuransi, aku ada jadwal ngajar. Aku juga masih suka sama MLM ku, gitu ya. Jadi udah minus masih dikerjain aja. Nah, apa yang membuat saya akhirnya masuk ke Prudential? Suatu hari saya ke Jakarta untuk terima penghargaan dari MLM saya, ya. Kayak di Prudential ada achievement gitu kan, diundang ke Jakarta ya. Terima penghargaan dan saya satu pesawat dengan mertua saya, kita bareng ke Jakarta. Mertua saya bilang, anakmu sudah ikut asuransi nggak? Mertua saya gitu ya. Saya bilang satu sudah Pak, yang kecil belum. Oh kalau yang kecil belum, ikutin asuransi aja, nanti Papa yang bayarin. Seneng ya? Nah, asuransi apa Pak? Prudential. Coba, mertua saya, prospek saya gitu ya. Loh, kok ikut Prudential di Papa gitu ya? Emang Papa jadi agent? Bukan, anaknya temennya Papa jadi agent. Luar biasa gitu ya. Dia bantu. Loh, Papa tahu nggak? Anaknya Papa sendiri itu juga agent. Nggak tahu, dia bilang gitu ya. Dia sudah masuk ternyata. Dia ikut sama anaknya, temennya itu. Sampai Jakarta, kita ada saudara ya, koko-kokonya suami saya. Saya istilahnya itu wadul. Saya ngomong sama istri-istrinya gitu ya. Saya ngomong ke koko yang kedua, istri koko kedua. Saya ngomong, Papa itu gimana ya? Oh anaknya sendiri agent, kok bisa loh masuk sama orang lain gitu ya? Loh, terus tahu apa jawaban kakak ipar saya? Iya ta. Kokomu ini juga barusan buka 2 sama temennya. Coba, gitu ya kan? Loh, gitu ya kan? Terus kamu sudah punya nggak? Gitu kan ya? Akhirnya saya yang nawarin gitu loh. Kamu sudah punya nggak? Oh kita punya udah berapa tahun, udah mau habis, bla 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 gitu ya kan? Oke, coba kamu tanya sama koko ketiga, koko satu lagi gitu ya. Nah, koko satu lagi ini saya juga ngomongnya sama istrinya, nggak ngomong sama kokonya langsung gitu ya. Ceritanya sama lagi. Kamu tahu nggak? Papa itu loh ya, masukin anaknya gitu ya, pakai nama pakai agent anaknya temennya gitu ya. Dia buka polis pakai anaknya temennya. Terus si Koko ini yang kedua itu juga buka polis sama temennya gitu kan.
Terus dia bilang apa? Kamu telat, Rin, aku baru buka syariah 2 polis 250 juta gitu ya. Aduh, gitu kan. Pulang Surabaya saya ngomel sama suami saya gitu ya. Ceritanya saya ngomel sama suami saya. Saya bilang, kamu ini gimana gitu ya. Saudara sendiri kok kecolongan sampai gitu banyak. Wis ini wis aku aja jadi agent. Akhirnya gitu. Saya aja jadi agent, saya langsung telepon ke leader MLM saya, bukan ke Helen Kensi ya toh. Saya cerita lagi ke leader MLM saya, oh mertua aku tuh gini bla 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 gitu ya. Leader MLM saya ini lucu ya, dia pengertian gitu kan. Dia telepon ke Helen, Len kayaknya kamu dicariin Rini gitu ya. Nah, udah jadi langsung waktu itu tanggal 2 Januari begitu kantor buka, saya masukkan aplikasi agent ke Prusolid SP7. Waktu itu deket sama rumah saya. Ya, setelah beberapa bulan pindah ke Rungkut. Jual ya, nggak apa-apa. Oke, ya teman-teman, itu awal karir saya, awal cerita saya masuk ke Prudential. Ya, sekarang perjalanan itu sudah 10 tahun lebih. Itu cerita sudah 10 tahun lebih yang lalu ya. Apa kira-kira yang saya dapat di Prudential? Mau tahu nggak? Mau ya, boleh ya ini. Saya naikin ya. Oke. Teman-teman, kalau saya boleh tahu, Anda semua yang ada di ruangan ini hari ini, Anda semua sudah join Prudential kan? Sudah ya? Pasti Anda semua punya satu alasan kan? Saya pengen tahu yang agent mana? Yang agent yang mana? Oke. Apapun alasan Anda, pasti karena Anda punya yang namanya dream. Pinter, ya kan? Dream. Nah, apapun dream Anda mungkin tidak bisa dicapai di tempat kerja Anda yang saat ini. Betul? Mungkin lama gitu ya, bisa tapi lama gitu kan. Sehingga Anda punya pilihan yang namanya Prudential. Betul teman-teman? Ini kendaraan tercepat. Kenapa? Karena di kendaraan ini tidak ada jam kerjanya. Ya, kamu mau kerja dari jam 12 malam sampai 12 malam lagi nggak apa-apa, terserah. Ya, kalian mau kerja dari Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi boleh. Ya kan, mau nggak dikerjain ya boleh. Betul kan? Artinya apapun pencapaian Anda tergantung dari kinerja kita masing-masing. Ya. Sedangkan kalau di luaran yang dihargai apa? Kalau kita sebagai karyawan apa yang dihargai? Jam kerja. Ngerti ya? Jam kerja, bukan tenaga, bukan pikiran. Degree mungkin gitu ya. S1 beda lah sama yang lulusan SMA. Tapi yang jelas adalah kita menukarkan sejumlah waktu kita untuk sejumlah uang. Oleh karena itu pada saat kita tidak punya waktu lagi, kita tidak bisa mendapatkan uang lagi. Betul? Ya. Di Prudential bisa memberikan semuanya. Ya. Di Prudential ada 2 jalur untuk cari uang. Ada jalur uang cepat. Ada jalur uang abadi. Ya. Uang abadi atau uang jangka panjang. Ya, kira-kira apa nih? Kalau uang cepat, ngapain? Pinter, ya, selling. Kalau yang uang abadi ngapain? Rekrut. Di bisnis ini teman-teman, ya, di bisnis ini selling sama rekrut tidak bisa dipisahkan. Saya bahkan mengagumi seorang Bapak Kanho yang mana waktu dulu masih tergabung di Prusolid. Saya masih agent, dia udah naik jadi SUM AM. Cepet banget gitu ya, kayak baru kenal terus keluar. Pak Kanho ngajarin saya jadi MC waktu itu. Ingat ya Pak ya, Pak Kanho masih MC. Terus Pak Kanho karena sudah mau keluar buka agensi, dia
Iya gitu ya, nurunin ilmunya, suruh MC di M3 gitu ya. Nah, saya masih kepingin belajar banyak nih sama Pak Kanvo mestinya ya. Hari ini saya yang berdiri di sini ngajar. Nggak, saya sharing ya teman-teman. Selling sama rekrut tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kita makan sama minum. Mau minum dulu atau mau makan dulu terserah. Betul? Mau minum air dulu, habis itu baru suap satu nasi, boleh kan? Mau suap satu nasi dulu baru minum juga boleh kan? Nah, sama di bisnis ini juga seperti itu. Ya. Cuman yang harus Anda ingat adalah pada saat Anda selling, Anda tidak melakukan rekrut, maka selamanya Anda akan menjadi seorang sales. Ya, kayak karyawan, jualan terus. Sales itu bisa tahan berapa lama sih? Nggak tahu, gitu ya. Bisa habis nggak pangsa pasarnya? Bisa. Kalau di Indonesia sih mungkin nggak habis ya, tinggal kita mau cari terus, nggak cuman capek gitu loh. Ya, selling jualan terus. Terus habis itu uangnya gimana? Mau dapat uang banyak, berarti mengandalkan diri sendiri, ya. Kenalan habis, saudara habis, tapi bisa cari referensi. Cuman kuat berapa lama? Pertanyaannya seperti itu. Dan waktu yang kita punyai berapa? Ya. Pada saat Anda rekrut, Anda tidak melihat uangnya. Ya. Tapi Anda membangun suatu kerajaan bisnis di mana Anda punya teman-teman bisnis yang lain, bisnis partner yang membantu Anda untuk sukses sama-sama. Ya. Jadi rekrut itu ngajarin duplikasi ilmu supaya dia sukses, kita dapat berkatnya. Kalau dia nggak sukses, kita cari berkat tempat lain. Ya, jangan dia nggak sukses, kita nggak sukses, enggak ya. Dia nggak sukses, dia nggak mau lanjut, nggak apa-apa, kita cari partner yang lain, seperti itu, ya. Dan di sini ini lebih keren, lebih enak, ya. Pengakuan dosa teman-teman. Saya sampai hari ini belum bekerja, ya, belum bekerja, tapi uangnya masuk terus. Enak nggak? Yang kayak gitu, enak. Oh enak, apalagi Pak Kanvo pasti saya yakin lebih banyak, gitu ya kan? Nah, terus nggak kerja aja, ada sih nasabah yang telepon, Rin, saya dengar Prudential punya produk baru ya, saya mau upgrade dong, gitu ya. Ada duitnya loh itu, upgrade ke PPH gitu ya. Sekalian dong bukain ini buat anakku gitu ya. Itu enak, udah lama, saya udah 10 tahun. Ya. Nah, kalau yang rekrut ini teman-teman, saya dapat off riding. Ya, komisi saya jualan sama komisi saya dari off riding besar dari off riding loh. Ya. Kayak gitu. Nah, apakah saya akan berhenti? Enggak juga. Saya juga masih doyan duit, ya. Saya masih doyan duit. Jadi kalau saya doyan duit berarti saya juga kadang-kadang selling, ya. Cuman persentasenya mungkin beda dengan kalian. Kalau masih agent, bolehlah selling 75%, ya. Nah, sellingnya 75%. Kenapa? Butuh duit, butuh ongkos untuk sehari-hari. Yang ini 25% aja lah misalnya, ya. Nah, kenapa kok 75% ini menarik buat saya walaupun cuma 75% ya? Dulu di MLM saya dijanjikan 100% di sini. Operasionalnya nggak ada. Ya. Terus habis itu dijanjiin passive income, saya lupa, saya butuh active income. Ya. Di mana untuk active income itu saya kalau mau jualan sabun, jualan sampo gitu ya, untungnya cuma berapa. Terus teman-teman yang saya jualin makin lama makin pintar. Ini barang MLM ya, saya minta harga distributor gitu ya, saya makan poin gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Akhirnya saya lihat di Prudential, wah kalau di Prudential nggak mungkin nyetok polis, betul? Ya. Saya lihat leader saya punya income udah 100 juta lebih sebulan, nggak mungkin bayar sendiri. Mau bertahan berapa lama, ya kan? Terus saya lihat dia dari agent sampai AM
nggak mungkin beli jabatan, betul? Kalau di MLM saya bisa memanipulasi, sebenarnya gitu ya. Saya stok banyak, saya punya omset banyak, omset dalam arti beli dari perusahaan ya. Perusahaan nggak mau tahu saya jualan atau enggak, gitu kan? Saya beli dari perusahaan banyak, besar omset saya, level saya naik, gitu kan? Nah, tapi kan rumah saya kayak gudang, perusahaan juga nggak mau tahu. Nah di Prudential bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Artinya leader saya pasti dari nol juga untuk sampai jadi seorang adik, ya. Nah itu yang membuat saya yakin bisnis ini bagus, sudah ada buktinya, gitu, ya. Nah kalau selling, kira-kira belajarnya apa? Kalau untuk selling, kira-kira belajarnya apa? Belajar presentasi pertama, ya kan? Terus apa lagi? Produk. Ini yang basic nih, handling objection, betul? Ya, mungkin di sini kayaknya ada banyak lah ya kurikulum kan, ada cara buat ilustrasi, mungkin ya dan sebagainya. Kalau rekrut kira-kira belajarnya apa? Kalau untuk rekrut kira-kira belajarnya apa? Sama sih, presentasi juga sebetulnya gitu ya. Presentasi, tapi presentasinya namanya bagaimana mem-BOP orang, ya kan? Terus apalagi? Mungkin motivasi, coaching gitu ya kalau sudah leader ya. Nah ini yang saya dapat teman-teman. Dan untuk sukses di dua hal ini, di dua tempat ini, formulanya cukup sederhana. Ada yang namanya 3M plus aku bisa. Pernah dengar ini? Pernah? Iya, pintar. Sama ya. Saya sama Pak Rawi kita kolaborasi. Oke. Nah, yang belum saya kasih tahu ya, kunci sukses di Prudential cuma ini teman-teman ya. 3M itu apa sih? M yang pertama itu mau, M yang kedua adalah manut, ya. M yang ketiga adalah melakukan. Mau apa? Mau bisnisnya, mau duitnya, mau kerjanya, mau resikonya, gitu, ya. Mau dulu. Terus kalau sudah mau berarti Anda punya keinginan untuk maju, keinginan untuk mencapai ini tadi, keinginan untuk merubah hidup, ya. Pastinya kalau punya dream itu sesuatu yang lebih baik ya, bukan yang lebih nggak baik kan, ya. Nah mau dulu, setelah mau dikasih tahu lah oleh leadernya, maka Anda harus manut, ya. Ngikut dengan yang namanya sistem, ya. Terus manut siapa lagi? Nah, ya kebetulan karena leadernya ini udah jalan duluan, gitu ya. Leader juga udah ngerti sistem, ya manutlah sama leadermu. Leadernya nggak akan menjerumuskan kok. Kenapa? Karena kita ibarat pohon. Leadernya ini dari akar tumbuh, udah gede gitu ya di atas. Nah, terus habis gitu kita ini kalau kepingin punya tanaman-tanaman baru yang lain, ya, maka seharusnya seorang petani itu nyirami dan ngasih pupuk yang baik atau yang jelek? Yang baik, harusnya yang baik ya. Oke, seorang leader harusnya seperti itu. Nah, jadi buat Anda yang masih agent-agent gak usah khawatir, leadermu udah akan ngeracun kamu kok, gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, aduh direct leader saya kayaknya begini begitu, ya udah nggak usah dengerin direct leadermu, cari leader atasnya lagi kan juga ada, leader atasnya lagi juga ada, ya. Apapun itu selalu cari positifnya. Ya teman-teman, ingat itu aja. Kenapa? Karena ini adalah bisnis Anda sendiri, bisnis yang sedang Anda bangun. Oke.
Setelah manut dikasih tahu sama leader, oke, kamu selling kira-kira 75% ya. Berarti kalau kamu punya 5 hari kerja di Prudential, 75%-nya berapa hari? Sekitar 3 hari lah ya, 3 hari setengah. Maka 3 hari setengah kamu lakukan khusus untuk selling. Oke, gitu ya, jawabannya cuma oke, gitu ya. Tapi tidak dilakukan. Bisa nggak? Tidak bisa. Maka yang terakhir inilah yang menentukan actionnya dari diri kita sendiri. Ya, melakukan apa sih Bu? Melakukan aku bisa nih. A-nya adalah aktivitas. Apa aktivitasnya? Itu tadi mau selling ya masuklah ke kelas dulu belajar, terus prakteklah, prospek kan gitu. Kalau mau rekrut belajarnya cara presentasi BOP-nya bagaimana ya, mungkin leadernya belajar motivasi, belajar cara coaching bagaimana dan lakukan ya aktivitas. Setelah itu kalau kecentok konsultasi. Konsultasi ke siapa? Ya pastinya ke orang yang sudah pernah mengalami dan pernah melewati. Jangan ngalami terus kabur loh ya. Itu tanya di tempat yang salah nanti ya. Sudah pernah mengalami dan melewatinya dengan berhasil. Ya, konsultasi. Setelah dikasih tahu gitu ya, balik gitu ya, ulet. Kembalilah ke orang itu. Oh, gini ya caranya HO. Oh, gini ya caranya jawab. Nah, setelah tahu kembalilah ke orang itu. Gampang, nggak perlu mikir sendiri. Kalau saya buka toko, saya harus mikir sendiri gimana caranya bulan ini dongkrak omset. Tak promo A dan promo B, gitu ya. Habis promo A, promo B masih tetap ada orang. Gimana ini promo C, gitu ya. Nah, itu mikir sendiri. Kalau ini nggak perlu bawa pikiri gitu loh. Teman-teman nggak perlu mikir yang ruwet-ruwet. Aduh, aku sungkan tanya. Nanti kok pertanyaanku terlalu gampang. Enggak, tanya aja, enak kok. Leadermu juga seneng kalau kamu banyak tanya. Ya, menunjukkan apa Anda adalah seseorang yang aktif. Oke, aku bisa. Bisanya saya tulis di sini ya. B-nya adalah belajar. Belajar gimana maksudnya? Belajar di dalam kelas. Ya, kenapa? Karena pada saat Anda belajar, ini bisa belajar melalui konsultasi tadi ya. Bisa konsultasi ke leader directmu, leader yang lain, dengerin pengalamannya teman gitu ya. Cuman harus disaring khusus yang positif saja ya. Terus belajar bisa juga dari buku ya kan, dari buku. Lalu mungkin Anda suka menghadiri seminar-seminar ya. Di Harvest mestinya juga ada banyak acara ya biasanya untuk peningkatan skill gitu ya. Nah, belajar. Pada saat Anda belajar, Anda menyerap sesuatu, maka Anda mendapatkan yang namanya ilmu. Ya. Kalau sudah dapat ilmu, tidak keluar ke lapangan, mati ilmunya. Nggak berkembang. Ya. Tapi pada saat Anda praktek di lapangan, maka skill Anda juga meningkat, ini meningkat. Betul? 3 ini semua balik lagi, skillnya meningkat. Oh, aku nemu cara baru, belajar, gitu ya. Oh, berarti Anda punya ilmunya upgrade, ya kan? Nah, skillnya akhirnya upgrade juga, kan gitu. Yang terakhir, sebagai seorang agent Anda harus aktif. Dalam artian proaktif. Itu yang tadi saya bilang, nanya yang banyak ke leadernya. Itu pasti leadernya juga akan senang jawabin. Ya, nggak ada kok, wah leaderku sombong, WA aku cuma dibaca tok, gitu ya. Nggak dijawab-jawab loh. Mungkin leader Anda itu kehabisan pulsa, gitu ya. Kebalik ya. Balik ya, atau pas lagi nggak ada wifi gitu ya, nggak ada free wifi, nggak bisa connect. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak boleh negative thinking ya. Nah, leader yang satu ini nggak jawab-jawab, tanya aja leader lainnya juga boleh, ya kan?
itu ya teman-teman. Mau manut melakukan apa? Aku bisa. Agent di tim kami kalau ditanya apa itu 3M aku bisa, apa sih kunci sukses di Prudential, pasti jawabnya itu. Ditanya apa 3M aku bisa, pasti juga bisa jawab, gitu ya. Jadi gampang saringannya kita. Kalau misalnya ada yang bilang misalnya gitu ya, Bu, saya ini sudah 7 tahun di Prudential, saya itu atau bahkan 10 tahun gitu ya, sama kayak saya sudah 10 tahun loh di Prudential, saya sama loh kayak Bu Rini. Dulu saya salah satu kaki aktifnya Bu Rini untuk naik jadi UM. Bu Rini sekarang sudah jadi AD, sudah punya AD lagi bahkan gitu kan. Oh, saya masih tetap agent. Kenapa ya Bu? Gitu ya, konsisten dan persisten. Persisten maksudnya keras kepala, ya kan? Jawabannya gampang. Cek, kamu sudah melakukan 3M aku bisa atau belum? Cuma itu aja. Ternyata gitu ya, ngeyel lagi, agent senior soalnya gitu ya. Sudah, saya itu sudah Bu, saya itu sudah prospek, saya itu sudah ketemu banyak orang gitu ya. Tapi memang yang tahun kemarin ekonomi sulit ya, banyak orang yang perusahaannya bangkrut gitu kan. Nah, kenapa ya kamu cari perusahaan yang bangkrut? Kenapa kok nggak cari yang nggak bangkrut gitu kan? Kamu nggak berpikir, kenapa orang itu bisa punya lo closingan yang 1M 1 case? Saya aja juga masih gumun teman-teman gitu ya. Wih, saya juga mau gitu ya. Saya bayangin komisinya berapa gitu kan ya. Nggak ikut closing tuh ikut happy gitu ya rasanya. Wih, komisinya pasti memuaskan gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus berpikir gimana caranya ya cari 1M kayak gitu. Nah, gimana caranya belajar? Di saat-saat seperti inilah, di kelas-kelas M tuh, kalau ada yang closing ditanyain sampai habis. Kamu kok bisa dapat case itu dari mana? Gitu, ya. Oh, saya canvassing. Gimana caranya kamu canvassing? Gimana caranya kamu kenalan sama orang? Gimana caranya kamu masuk membuka omongan? Aku gak bisa ngomong gitu ya. Memulai ngomong selamat pagi aja, selamat sore salah, selamat pagi kebiasaan soalnya di kantor gitu kan. Ya, toh? Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, masalahnya kadang anda kita gitu ya males datang kayak acara ginian. Padahal acara beginian ini gratis, ngasih ilmu gitu kan. Sharing itu ngasih rahasia bisnis loh sebetulnya, ya kan? Sharing ini ngasih rahasia bisnis loh. Ya, kalau nggak mau datang, nggak mau bertanya, rugi sendiri. Ya, jadi kalian harus benar-benar punya kemauan itu dulu. Saya mau maju, saya mau tahu kamu gimana caranya. Kalau saya bisa ketemu yang closing 1M 1 case, saya juga akan wawancarain habis itu. Backgroundnya apa nasabahnya? Pengusaha apa gitu ya? Oh, pengusaha batu bara. Wah, aku tak cari gitu ya toh. Pengusaha batu bara kaya ya. Pengusaha batu bara di mana? Oh, di luar pulau misalnya nih ya, misalnya teman-teman. Aku nggak usah jauh-jauh cari di luar pulau lah. Coba cari Surabaya dulu, kenalan, minta referensi Nah, mulai gimana caranya minta referensi? Belajar lagi di situ. Belajar bagaimana meminta referensi. Judulnya itu ya, itu judul kelasnya. Nanti mungkin kelasnya bisa diadakan sama Pak Kanbung ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Ya, teman-teman, tadi Pak Joni meminta saya untuk sharing dikit tentang jalan-jalan gitu ya. Sebetulnya saya terakhir sekolah itu dari Belanda. Saya lulusan di Belanda, ya. Jadi saya pertama kali lihat salju itu karena saya dikirim ke Belanda untuk kuliah. Dan saya senang sekali teman-teman. Saya senang banget. Terus saya merasa, aduh, inilah home sweet home gitu ya. Nggak mau ngakoni kampung halaman. Kampung halamannya di sana gitu ya. Apalagi ternyata di sana banyak sekali orang Indonesianya.
ya, banyak orang Indonesia. Jadi gini, teman-teman saya mungkin bule gitu ya, tapi kalau ditanya kamu orang mana, kamu orang Chinese ya, kamu dari Cina ya, enggak, saya dari Indonesia. Oh, nenek saya juga orang Indonesia. Wah, gitu ya. Mulai kita speak-speaknya rada campur bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, di sana saya merasa sangat welcome dengan orang Indonesia, ya. Terus ada perkumpulan orang Indonesia juga, itu ya, di KPRI itu setiap hari Minggu. Seneng banget gitu teman-teman. Jadi rasanya itu saya nggak kepingin pulang, tapi ada yang ngajak nikah kapan hari, iya tuh, akhirnya pulang gitu. Ya kayak gitu ya, pulang akhirnya jadi karyawan. Nah, saat di Prudential, saya punya cita-cita, saya punya keinginan, gimana caranya saya ingin balik Eropa lagi, gitu loh. Ya, saya kalau misalnya nggak nikah, saya tuh kepingin sekolah, masih pengen sekolah terus. Saya suka sekolah, gitu ya. Saya pengen lanjutin ke S2. Tapi ayah saya bilang, kamu sudah nikah, itu tanggung jawab suamimu, gitu ya. Suamimu mau nyekolahin kamu enggak, gitu ya. Nah, suami saya bilang, udah married, waktunya cari duit, bukan sekolah, gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman di Prudential saya dapat semuanya. Saya bisa sekolah lagi loh, ya, sekolah untuk financial planning. Di Prudential, karena saya waktu itu dapat lulusan terbaik, saya dapat beasiswa lagi untuk ambil sertifikasi internasional, CFP, ya. Jadi teman-teman, kalau hari ini saya tidak di Prudential, saya bisa lebih banyak dapat nasabah dari kalian. Kenapa? Karena pada saat seseorang ini konsultasi ke saya kayak makelar istilahnya. Saya bisa bilang dia, kamu cocok ambil produknya si M, kamu cocok ambil produknya si A, kamu cocok ambil produknya si P, dan saya dapat komisi dari ini semua. Dia yang konsultasi juga bayar ke saya. Dan nasabah saya nggak cuma di Indonesia, bisa di luar negeri, itu Certified Financial Planner. Ya, itu teman-teman, kan mau go internasional ya, MEA, ya. Nah, setelah dapat itu, terus ternyata di Prudential ini ada jalan-jalannya, gitu kan? Jalan-jalan gratis, ya. Yang saya kejar waktu itu pertama kali itu saya dapat Star Club Paris kalau nggak salah ya, Paris, Star Club Paris. Nah, saya pikir Paris lumayan deket lah sama Belanda ya, naik bis cuma 6 jam teman-teman, ya, naik kereta cuma 4 jam. Jadi saya sebelum pulang Indonesia saya juga udah lumayan keliling Eropa. Eropa itu deket-deket, tetanggaan semua, ya. Nah, waktu itu saya ke Paris, lalu saya extend 3 minggu. Coba kalau saya masih karyawan, dipecat sudah, saya 1 bulan nggak kerja gitu ya. Nah, ini saya extend dan saya senang, saya selalu extend. Kenapa? Kalau extend kita planning sendiri. Saya gini, prinsip saya kalau lagi jalan-jalan gitu ya, hotelnya yang nyaman, cukup nyaman, oke, tapi nggak perlu bintang 5 gitu ya, nggak perlu bintang 5, yang penting jalan-jalannya puas gitu ya, puas. Dan teman-teman tahu, kalau seandainya kita achieve Star Club dari Prudential kan selalu ditawarkan untuk perjalanan, paket perjalanan tambahan kemana gitu ya, harganya bisa puluhan juta hanya untuk beberapa hari lagi teman-teman ya. Waktu itu saya extend 3 mingguan, saya hanya bayar habis sekitar 1.000 euro untuk 21 hari. Itu sudah sak makannya, sak transportnya, semuanya gitu ya, sak hotel gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, perbandingannya jauh banget. Dan saya sangat menikmati, membumi. Kenapa? Naik angkot gitu ya, naik angkot di sana. Kalau sama Prudential kan naik bis, dicharterin kendaraan terus, itu yang bikin mahal. Kopernya kan ditentenin, ini kan nenteng sendiri, ya beda. Tapi itu serunya. Dan saya biasanya berangkatnya pasti rame-rame, ya. Nah, yang waktu ngejar Star Club ke Amerika, gitu ya. Waktu ke Amerika itu
ada satu motivasi saya. Jadi gini, waktu saya masih kuliah, orang tua saya kan sudah memberangkatkan saya sampai ke Eropa, ya. Saya juga disekolahkan sempat di Taiwan gitu ya. Terus saya juga kalau negara-negara Asia, oke lah, saya juga sudah pernah pergi gitu ya. Kayaknya negara Amerika belum nih. Kayaknya asik juga ya kalau bisa pergi dibayarin Prudential. Dan dengar-dengar bikin visa Amerika kan paling susah. Jadi kalau disponsorin Prudential itu pasti luar biasa, pasti tembus, katanya gitu ya. Terus papa saya juga ngomong, ya papa ini pengen kemana-mana sudah pernah ya, tinggal Amerika yang belum pernah, ke benua Amerika. Afrika nggak dilirik sama dia ya, ke benua Amerika aja yang belum pernah gitu loh. Terus saya jadi anak, kalau ada orang tua ngomong kayak gitu tuh gimana rasanya? Duh, pingin ya, kayaknya tuh pingin banget ngasih gitu loh. Ya aku tak ngejar gitu ya, ngejar. Pada saat itu teman-teman, yang saya berikan ke orang tua saya memang bukan tiket perjalanan yang maksudnya dari Star Club itu, bukan double Star Club, bukan, tapi mereka punya member proof flyer ya. Nah, dari member proof flyer itu mereka bisa beli tiket juga untuk sampai ke Amerika. Nah, sayangnya waktu itu ada badai, ada angin dingin dan sebagainya ya, mereka nggak mau pergi. Ya udah, saya kecewa sih. Aduh, aku udah ini kok kamu nggak mau pergi sih? Ya gimana lagi, orang tua takut dingin ya toh. Tapi bulan depan ini mereka akan pergi. Nah itu, waduh, kebanggaan banget buat saya ya. Nah, motivasi-motivasi seperti itu yang Anda perlu temukan dalam diri Anda sendiri, teman-teman. Karena apa? Motivator terbaik di dunia adalah diri sendiri ya. Pada saat diri Anda negatif, pasti Anda juga akan jadi negatif, nggak akan kemana-mana. Tapi pada saat Anda down kena situasi di luaran, tapi dari dalam diri Anda sendiri Anda positif gitu ya, Anda positif, Anda bisa melawan kondisi di luaran itu, Anda bisa kok. Itu namanya motivasi dari dalam ya. Tapi kalau saya sudah nggak mau jalan, diem, jegrek gitu ya, Bapak leadernya nyaduk juga tidak bakalan goyang gitu ya, malah leadernya yang sakit gitu kan. Nah, leadernya sakit hati, baper ya kan. Duh, orang ini kok nggak ngerti sih, wis tak ingetin sama dreamnya loh, sudah tak ingetin loh ya. Nah, tapi kok nggak mau jalan gimana ya? Buat para leader, pesan saya nggak perlu baper ya kan. Kenapa? Karena itu tadi, motivasi, tombol switch on off-nya itu ada di diri kalian masing-masing ya. Nggak ada yang bisa nyalain selain kalian sendiri ya. Mungkin leader Anda bisa membantu ya, membantu gini. Pada saat saya punya dream, saya cerita, saya mau ke Paris, saya cerita sama saudara-saudara gitu ya, sama nasabah saya, tahun depan aku mau ke Paris loh, kamu mau titip apa? Beli LV ya? Gitu ya, padahal omset belum tercapai ya, nantang nih ceritanya gitu kan ya toh. Sampai akhir tahun gitu ya, nasabah saya ngingetin, Rin, kapan berangkat ke Parisnya? Aku nitip ya, mateng kan gitu kan ya. Kalau nggak achieve kan malu gitu ya. Belum tahu C, nanti sekitar bulan apa-apa gitu ya kan, bulan April, bulan Mei gitu ya pergi. Nah, tapi dari dalam diri sudah mulai, yang tadinya loyo ndredeg lagi, ya toh, mateng kon, sik kurang 100 juta cari di mana gitu ya toh. Waduh, sik kurang 200 juta cari di mana? Ini mulai mikir. Ya, itu gunanya dream Anda diumumkan. Ya, diumumkannya nggak perlu pasang di koran lah ya. Ngomong ke teman-teman kantor sini loh ya. Ya, ngomong ke leadernya aja cukup. Sosmed gitu ya. Iya, next Berlin gitu ya. Next Lucerne. Saya sudah survei semua teman-teman beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu semua tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi supaya kalian tahu
ya, supaya kalian tahu bagaimana budaya di sana dengan budaya di sini gitu ya. Bagaimana mereka apa ya, yang saya suka lagi itu culture-nya ya. Mereka di sana itu kayaknya kerja itu nggak ngoyo loh. Ya, saya sempat kerja di Belanda itu. Saya sempat kerja di Hewlett Packard Europe ya, untuk khusus Eropa. Saya jadi junior project manager di sana. Nah, di sana saya nggak dikasih jam kerja sebetulnya. Pokoknya sih dia bilang ya, masuk adalah jam 9, pulang jam 4, jam 5, terserah kamu. Kamu selesai mau pulang pagian ya boleh, kamu belum selesai kamu nggak pulang-pulang ya nggak apa-apa gitu kan ya toh. Pokoknya yang pasti ada tenggang waktu, satu proyekmu ini beres, selesai gitu. Jadi ada tanggung jawab. Nah, dan di hari-hari tertentu mereka juga ada libur, yang mana apa namanya, shopping night ya, kita ngomongnya shopping night. Jadi jam bukanya mall itu lebih panjang. Kalau di sini kan enggak ya, karyawan pulang mallnya tetap buka ya. Kalau di Belanda gitu enggak teman-teman, karyawan pulang yang mallnya juga tutup, karena mereka juga tutup jam 6, jam kerjanya sama, jam 5 juga tutup gitu ya. Di Jerman pun juga seperti itu. Nah, cuman sekarang mungkin